Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru beserta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya William John Carlos Siagian akan mempresentasikan mengenai materi kita yaitu perdagangan internasional. Namun sebelum itu, sambut salam hangat saya, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Mari langsung saja kita masuk ke dalam materi. Definisi perdagangan internasional merupakan sebuah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara ataupun lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan ataupun jasa. Ekspor adalah kegiatan menjual ataupun mengirim barang dari dalam menuju luar negeri. Sementara eksporter adalah pelaku ataupun negara yang melakukannya. Yang kedua, impor. Impor adalah kegiatan menerima barang dari luar negeri. Sedangkan importer sendiri adalah pelaku dari pemberian barang perdagangan dalam negeri. Yang pertama dilakukan dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi secara langsung. Ketiga, mata uang yang digunakan sama. Yang keempat, tidak dikenai bea masuk, yang hanya ada adalah retribusi. Kemudian biaya angkutan lebih murah. Yang keenam, kualitas barang lebih bervariasi. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan sama atau hukumnya secara nasional. Perdagangan internasional. Yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Kedua, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Selanjutnya, dikenai pajak atau bea masuk. Biaya angkut juga lebih mahal dan kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Kemudian, yang terakhir, peraturan perundang-undangannya berbeda atau hukumnya berbeda. Faktor pendorong dari perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara tentu saja berbeda. Kemudian, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan budaya suatu bangsa, perbedaan lainnya seperti perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan lain. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasanya. Kemudian, penduduk dan negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dengan harga murah. Selanjutnya, mendorong kegiatan produksi. Dan setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Kemudian mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Hambatan dari perdagangan internasional. Yang pertama, harga barang di luar lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, bea masuknya yang tinggi. Yang ketiga, adanya proteksi atau kebijakan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri. Selanjutnya, ada kuota atau kebijakan membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari negara. Selanjutnya ada pertentangan politik dan perperangan. Adanya juga politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata maupun tulisan yang ada dalam video. Saya William John Carlos Siagian pamit undur diri. Salam SFD, semangat fraternitas Dina.